Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk malam ini boleh share, membagikan firman Tuhan. Saya dikasih tema tentang keluarga pandemi. Nah, baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita boleh lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 6, ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Ulangan pasal yang ke-6, ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Demikian firman Tuhan yang malam ini boleh kita pelajari, yang boleh saya share bersama dengan kita, sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, yaitu keluarga pandemi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah situasi ekonomi yang sulit karena dampak dari pandemi COVID-19, banyak keluarga Kristen mengalami kemerosotan di segala bidang kehidupan. Ya, saya ulangi lagi, bahwa di tengah situasi ekonomi yang sulit karena dampak dari pandemi COVID-19, banyak keluarga Kristen yang mengalami kemerosotan di segala bidang kehidupan. Karena keadaan ini, ada banyak keluarga Kristen yang apatis terhadap perkara-perkara rohani. Mereka tidak lagi bersemangat beribadah dan melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi tidak seharusnya pandemi ini membuat kita kehilangan semangat dan kerinduan mencari Tuhan. Justru kita harus makin bersungguh-sungguh di dalam Tuhan dan semakin hidup melekat kepada Tuhan, bukan sebaliknya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan karena pandemi ini menjadi alasan bagi kita untuk tidak bersemangat. Ya. Apatis, sepertinya tidak punya pengharapan. Kita sebaliknya justru dalam kondisi seperti ini kita harus bersemangat untuk mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, banyak keluarga Kristen tidak menyadari bahwa keluarga adalah gereja terkecil, gereja inti, di mana sebagai pusat pembentukan iman, karakter, dan nilai-nilai kebenaran yang mendasar. Jadi keluarga itu adalah gereja terkecil atau gereja yang inti, di mana di dalam keluarga itu mestinya sebagai pusat pembentukan iman, karakter, dan penanaman nilai-nilai kebenaran yang mendasar. Sesungguhnya keluarga adalah tempat terdekat bagi kita untuk memberitakan Injil dan menjadi saksi Kristus. Namun, banyak keluarga Kristen belum berfungsi maksimal sebagai gereja inti karena para orang tua sering mengabaikan tanggung jawab. Anak-anak muda Kristen mulai kehilangan kendali dalam pergaulannya karena tidak punya pegangan iman. Mereka lebih banyak menyerap informasi dari pergaulan, dari media elektronik,
atau media sosial yang pengaruhnya jauh lebih besar dan lebih kuat daripada pengaruh orang tua di rumah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berhati-hati. Ya. Kita harus berhati-hati. Kita harus tanamkan dasar-dasar kebenaran kepada keluarga, terutama kepada anak-anak kita yang sudah mulai menjadi remaja dan pemuda. Nah, saya sedikit kesaksian Bapak Ibu, khusus untuk di Kabupaten Wonogiri ini, ya, dalam masa pandemi, dalam tahun ini, ya, sejak 2021 sampai bulan Mei kemarin itu, terjadi lonjakan, ya, pernikahan dini di Wonogiri. Ada 102 kasus, Bapak Ibu. Ya. Anak-anak remaja yang hamil di luar nikah. Ya, umur mereka rata-rata 16 tahun. Ya. Sementara undang-undang perkawinan itu sekarang 19 tahun, sama dengan laki-laki. Nah, bagaimana caranya? Maka ada dispensasi dari pemerintah, mau tidak mau mereka harus dinikahkan. Nah, oleh karena itu kita harus hati-hati, terutama keluarga Kristen. Jangan sampai anak-anak kita terjerumus, ya, ke dalam hal-hal yang demikian akibat pengaruh media sosial yang begitu kuat. Alkitab mengatakan bahwa pergaulan yang merusak kebiasaan yang baik. Nah, oleh karenanya kita selaku orang tua harus betul-betul serius, ya, di dalam mendidik anak-anak kita. Kitab Amsal pasal 2 dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ya. Didiklah anak muda atau didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Anak-anak kita baik atau tidak sangat tergantung dari upaya kita sebagai orang tua dalam menanamkan nilai-nilai firman Tuhan di dalam diri anak kita. Orang tua sekarang ini, ya, lebih rela mengeluarkan uang atau mewarisi anak-anaknya dengan harta kekayaan daripada membekali mereka dengan didikan, ajaran, perhatian, dan doa. Padahal warisan rohani jauh lebih berharga dari harta. Memang tidak salah, ya, mewariskan anak kita dengan harta benda dunia ini, tidak salah, Bapak Ibu. Tidak salah. Tetapi warisan yang sangat penting buat anak-anak kita adalah warisan rohani itu. Makanya Amsal tadi dikatakan kalau kita mendidik anak kita menurut jalan yang patut ini adalah jalan yang benar, jalan yang berdasarkan firman Tuhan, maka sampai tuanya nanti, ya, anak kita tidak akan menyimpang dari jalan kebenaran itu.